untuk menempatkan diri masuki tempat acara. Mengingat saat lagi seluruh rangkaian acara akan dimulai dan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu yang tergabung secara daring untuk bisa menghidupkan, meng-on-kan layaran video tampilan untuk di layar. Mungkin untuk mengecek kesiapan di sana. Pada Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang tergabung secara daring mengikuti rangkaian acara, kami persilakan untuk menempatkan diri, memasuki tempat acara, mengingat seluruh rangkaian acara saat lagi akan kita mulai. Terima kasih. Jangan disudkan.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Selamat datang dalam acara peringatan 3 tahun kepemimpinan Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Cooke Arte Ardana Sukawati sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode tahun 2018-2023. Dan sebagai ungkapan selamat datang, kita saksikan Tari Selat Segara.
Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Ida Sri Bagawan Putra Natanawa Wangsa Pemayu. Mudaning jagat Bali makakalih paruleman lan krama Bali ngiring sarang-sarang ngerasti tiang mangde pemarkin sang angurat jagat Bali memarki antar bagi agama lainnya menyesuaikan dengan keyakinannya sendiri.
Kita masuk nama sidim. Berdoa mulai. Ehia surya narayana saham rasa tejo rasem anukum payam saram ekaksar mahamantram Guamehi surya narsam rasa tejo rasem wasu dewa jagat pati Wisnu biseka sunama Surya namaskaram waduam jadinim sahasrasam tederatyam darityam natjatam surya mahatitam Matya najaya jaya anami anurkirtaya Pitawana pitambara sopa trawu kroda pancapaya vinasaya madhyana jaya jaya kartala darsaya wikranta durmidam pancapaya vinasam amatma tatam pertama sudah dwityam sudah trityam sudah caturti sudah wariastu Mayuwati aswadaya pratya suka sriyam dharma sandana wadincem yada merutya wadganga mahitai santir 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 ratu yang dewasa manespitasi sekadi sang yang surya sane menyari sehaning kahuripan saling wau pati hurip kahuripan wengrahin mangkin ridewake ukulan tanggal 14 dan pinangal 5 September tahun 2021 sampun memargi tigang warse sang hangorat nyakrowati ring Jagat Bali napisane sampun kemargi yang sampun janten wenten kekirangan taler mangkin unas ring yang widi wase bina kewase wasi kang koripan mangde Jagat Bali nenten keni keberbahan pancapaya toya baya bina sekadi banjir tsunami lan lepur bentur agni baya mangde wenten dan keni kebrahmantian dan keni baya api ring Jagat Bali karipu baya mangdeten wenten keni kebaya handuk angin utawi pepanas Jagat Bali taler durat make baya mangde Jagat Bali dan keni keberbahan kramo sane kamuk sane ke pacang ngandiang dan sane pecik lan jiwa baya mangde jiwa-jiwa rakyat Bali kramo Bali paripurna dan keni ilo petaka dalam rasa punika nunas pemarkiring yang wedi nunas panugrahan gumangti mudaning Jagat Bali preside nyakrowati Jagat Bali manut ring pisi nangun sat ketilo ke Bali menjalan antuk pembangunan semesta berencana mangguh Bali juga anyar utawi Jagat Baru mantuk persida diklis pancabaya punika hical ring Jagat Bali utama karibu baya sangkring angin gering agung COVID-19 persida metilar ring Jagat puniki mangde persida kramo Bali Jagat Bali sang angrat Jagat Bali persida nyakrowati nemu Jagat kang tade titi dan tem kederah haja kemahripah wajinawi sarwatina nur mupu sarwatina kumurah Om Hanu Padrah Karawayan Duwis Wadah Dumugi Dikayun Sani Becik saking segulu penjak mangde sida paripunam mangde becik rawring akas seperti saking utara saking wetan saking kidul saking ngetan saking lor madya lan akase
Om Santi, Santi, Santi. Demoki Kramo Bali, sami mangguh kasupatan lan kedamaian. Ainye doa puput suksema. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan tayangan video capaian 3 tahun kepemimpinan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali. 3 tahun pencapaian kinerja kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, periode 2018-2023, 5 September 2018 sampai dengan 5 September 2021. Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, Wayan Koster dan Cooke Sukawati, dilantik oleh Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo pada Bude Pon Wukubale 5 September 2018 di Jakarta. 3 hari kemudian, bertepatan dengan Saniscara Umanis Wukubale 8 September 2018, pada sidang paripurna istimewa DPRD Bali, dilaksanakan serah terima jabatan dari penjabat Gubernur Bali, Bapak Hamdani, kepada Bapak Wayan Koster. Bersamaan dengan itu, disampaikan pidato pertama sebagai Gubernur Bali. Pada acara tersebut hadir anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten Kota, serta bendesa adat, kepala desa Lurah Sebali, seniman, budayawan, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sesuai janji politik yang disampaikan saat kampanye, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Cooke Sukawati, meneguhkan visi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah Bali yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi pembangunan daerah Bali yang diusung yakni Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Skala niskala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru, yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru. Bali yang kawista, Bali kang tata titi, tentram kertara harja, gemar ripah loh jinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 dimensi utama, yaitu dimensi pertama bisa menjaga keseimbangan alam, krama, dan kebudayaan Bali, genuine Bali. Dimensi kedua bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi kerama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dan dimensi ketiga merupakan manajemen risiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan mencakup 3 aspek utama, alam, krama, dan kebudayaan Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu Atma Kerti, Segara Kerti, Danu Kerti,
Wanakerti, Janakerti, dan Jagatkerti. Guna mewujudkan sekaligus memastikan visi monumental tercapai, ditetapkan 5 bidang program prioritas pembangunan. Pertama, bidang pangan, sandang, dan papan. Kedua, bidang kesehatan dan pendidikan. Ketiga, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Keempat, bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Kelima, bidang pariwisata. Untuk memperkuat dan mempercepat pencapaian program prioritas tersebut, maka dibangun secara terpadu infrastruktur darat, laut, dan udara yang terintegrasi dan terkoneksi sebagai landasan hukum untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif guna mengimplementasikan visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas telah disusun, ditetapkan, dan diundangkan sebanyak 40 peraturan, terdiri atas 15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur. Produk hukum dasar terdiri dari 4 peraturan daerah. Produk hukum untuk prioritas bidang pangan, sandang, dan papan terdiri dari 7 peraturan. Produk hukum untuk prioritas bidang kesehatan dan pendidikan terdiri dari 5 peraturan. Produk hukum untuk prioritas bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan terdiri dari 5 peraturan. Produk hukum untuk prioritas bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya terdiri dari 7 peraturan. Produk hukum untuk prioritas bidang pariwisata terdiri dari 4 peraturan. Produk hukum pendukung bidang infrastruktur, energi, dan lingkungan hidup terdiri dari 8 peraturan. Sedang diproses 6 peraturan pendukung yang baru. Peraturan pendukung dalam pembentukan Perseroda dan Perumda akan berfungsi untuk memaksimalkan pengelolaan aset daerah di kawasan Pusat Kebudayaan Bali dan Portal Satu Pintu Pariwisata Bali sebagai sumber pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Sedangkan Bupda akan mengelola sektor real di desa adat. Bersamaan dengan pencapaian bidang legislasi itu, 3 tahun kepemimpinan pasangan gubernur dan wakil gubernur Bali, Wayan Koster dan Co Oke Sukawati, telah berhasil mencapai hasil yang fenomenal dalam berbagai bidang pembangunan. Pencapaian bidang pangan, sandang, dan papan, meningkatnya ekspor hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan rakyat, ekspor manggis ke Tiongkok dan Uni Emirat Arab, kakao ke Jepang dan Eropa, buah naga ke Tiongkok, dan jeruk nipis ke Maladewa. Pengembangan dan fasilitasi izin edar, kemasan, branding industri, dan promosi arak Bali. Penguatan produk industri sandang bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Bali, antara lain pelestarian dan promosi tenun songket, tenun endek, dan produk cindramata. Fasilitasi pameran produk IKM UMKM Bali Bangkit dan pameran lukisan oleh Dekranasda Provinsi Bali secara online dan offline tahun 2020 dan 2021 dalam masa pandemi COVID-19. Keberpihakan pada pelaku UMKM melalui pembebasan biaya sewa stand pameran pada Pesta Kesenian Bali tahun 2019 dan 2021. Menyelenggarakan program Pasar Gotong Royong Kerama Bali untuk memfasilitasi para kelompok tani, nelayan, dan pengrajin dengan konsumen setiap Jumat di masing-masing kantor pemerintahan, BUMN, BUMD, dan swasta. Pencapaian bidang kesehatan, melaksanakan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Kerama Bali Sejahtera JKN-KBS yang mencapai 91,29% Universal Health Coverage UHC. Sudah beroperasi unit layanan kanker terpadu di Rumah Sakit Bali Mandara.
Pencapaian bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Telah dan sedang dibangun sebanyak 10 SMA, SMK baru di Denpasar, Karangasem, Badung, dan Gianyar untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pendidikan sejalan dengan meningkatnya siswa baru. Meningkatkan tunjangan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB Sebali dari yang awalnya hanya Rp1.500.000, 4 kali lebih besar menjadi Rp6.250.000. Sedang dirancang model penyelenggaraan pembelajaran secara hybrid, menerapkan metode kombinasi tatap muka, luring, dan daring yang bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Sedang diproses penggantian buku pelajaran agama Hindu agar sesuai dengan Dresda Bali melalui Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Pencapaian bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Telah terlaksana program baru berupa layanan Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia PMI Krama Bali yang menjadi pusat data dalam mempermudah pelayanan dan pelindungan mulai dari sebelum, sedang, dan setelah bekerja. Pencapaian bidang adat sangat lengkap dan mantap. Telah terlaksana program menyeluruh terkait penguatan kedudukan, fungsi, dan kewenangan desa adat. Meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, Gubernur Bali tetap berkomitmen merealisasikan dana desa adat dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2021 masing-masing sebesar Rp300 juta per desa adat dengan total anggaran sebesar Rp447,9 miliar. Telah dirancang dan dioperasikan Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAD) sebagai panduan tata kelola keuangan modern desa adat. Telah selesai dibangun dan dioperasikan Kantor Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali, Kantor MDA Kabupaten Jemberana, Karangasem, Bangli, Tabanan, Buleleng, Gianyar, Badung, dan Denpasar. Kantor MDA Kabupaten Kelungkung sedang dibangun, akan selesai pada bulan September 2021. Pembangunan kantor MDA Provinsi dan Kabupaten Kota Sebali menggunakan lahan milik pemerintah Provinsi Bali. Kantor MDA dilengkapi dengan tenaga administrasi, perlengkapan kantor, dan dana operasional. Ini merupakan program terobosan baru dan pertama dalam sejarah dengan bangunan kantor yang megah dan arsitektur seragam sebagai bentuk keberpihakan nyata Gubernur Bali kepada desa adat. Total anggaran pembangunan sebesar Rp37,5 miliar bersumber dari bantuan program tanggung jawab sosial CSR, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Pencapaian bidang keagamaan. Sudah dimulai tahapan pelaksanaan program pelindungan kawasan suci Besaki secara terintegrasi yang meliputi bangunan parkir, penataan pembangunan gedung parkir di area Manikmas, penataan kios, pedagang, UMKM, dan fasilitas umum di area Bencingan, serta penataan Margi Agung sepanjang 700 meter. Gedung parkir menampung 1.200 kendaraan roda 4 dan 1.400 sepeda motor. Pembangunan memerlukan anggaran sebesar Rp900 miliar yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp500 miliar dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar Rp400 miliar. Peletakan batu pertama pada hari Rabu Bude Umanis Dukut, tanggal 18 Agustus 2021. Pembangunan ini ditargetkan selesai tahun 2022. Sudah dimulai tahapan pelaksanaan program pelindungan pura
retime, dan simbol-simbol keagamaan. Pencapaian bidang tradisi, seni, dan budaya. Pemantapan pelaksanaan kebijakan penggunaan bahasa, aksara, sastra Bali, serta busana adat Bali. Pemantapan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali setiap tahun pada bulan Februari. Tahun ini diselenggarakan secara virtual. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali tahun ini diselenggarakan secara hybrid, luring, dan daring. Pemantapan penyelenggaraan Bulan Bung Karno setiap tahun pada bulan Juni di tingkat provinsi dan kabupaten kota sampai di desa kelurahan sebali. Tahun ini diselenggarakan secara hybrid, luring, dan daring. Pemantapan penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani setiap tahun pada bulan Oktober. Tahun ini akan diselenggarakan secara hybrid, luring, dan daring. Pelaksanaan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali merupakan program yang sangat monumental untuk penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan kawasan memerlukan terdiri dari lahan milik masyarakat dan lahan milik negara. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali terdiri dari zona inti, zona penyangga, dan zona penunjang. Pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali memerlukan anggaran sekitar 2,5 triliun rupiah bersumber dari APBN, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan pinjaman tanpa bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pencapaian bidang pariwisata. Memantapkan tata kelola pariwisata Bali. Kepada semua warga negara asing yang akan berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bali, agar tetap menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghormati serta secara bersama-sama menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Bali, yang menjadi nilai-nilai yang adiluhur yang dihormati oleh masyarakat Bali. Dan kita berharap ini juga agar dihormati oleh siapapun juga yang berkunjung ke Provinsi Bali, agar nilai-nilai budaya Bali yang merupakan warisan leluhur kami di Bali itu tetap mendapat tempat yang mulia, terhormat di hadapan seluruh masyarakat dunia. Anda cinta Bali? Anda hormati Bali? Anda ingin lagi datang ke Bali? Kalau mau datang ke Bali, hormati nilai-nilai Bali. Tidak boleh melakukan ini lagi. Dilarang, Pak. Santun tertib di Bali. Oke? Ya. Komitmen? Sorry. Ya. Sorry. Kalau tidak disiplin tertib akan kita. Sorry. Thank you. Menyusun dan melaksanakan sistem portal satu pintu pariwisata Bali yang akan dikelola oleh Perumda Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, membuktikan keseriusannya membangun infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi dengan pencapaian sangat nyata. Pembebasan tanah untuk pembangunan ruas jalan shortcut Singaraja Mengwitani, titik 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah tuntas dengan anggaran sebesar 200,1 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020. Melanjutkan pembangunan ruas jalan shortcut Singaraja Mengwitani pada titik 7 dan 8 dengan anggaran sebesar 145 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR
tahun anggaran 2021-2022. Peletakan batu pertama telah dilaksanakan pada hari Kamis, Respati Umani Sinta, 2 September 2021. Sedang dilaksanakan pembangunan pelabuhan segitiga Sanur Denpasar, Sampalan Nusa Penida, dan Bias Munjul Nusa Ceningan Kelungkung. Total anggaran yang diperlukan sebesar 560 miliar rupiah, bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan. Pelabuhan Sampalan Nusa Penida akan selesai bulan Oktober tahun 2021. Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan dan Pelabuhan Sanur akan selesai tahun 2022. Pembangunan sungai buatan, normalisasi Tukat Unda sebagai zona penyangga kawasan pusat kebudayaan Bali. Total anggaran sebesar 313 miliar rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2020 dan selesai tahun 2022. Telah selesai direhabilitasi dan dikembangkan Stadion Kapten Iwayan Dipte, Kabupaten Gianyar, dengan anggaran sebesar 171 miliar rupiah, bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2023. Sedang diselesaikan pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C Gianyar dengan total anggaran sebesar 167 miliar rupiah, bersumber dari APBN Kementerian PUPR selesai akhir tahun 2021. Penyediaan infrastruktur sumber daya air, fasilitasi pembangunan bendungan Sidan di wilayah perbatasan Kabupaten Badung, Gianyar, dan Bangli di atas lahan seluas 82,7 hektar. Total anggaran pembangunan sebesar 1,735 triliun rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2020 dan selesai tahun 2023. Fasilitasi pembangunan bendungan tambang di Kabupaten Buleleng di atas lahan 79 hektar. Total anggaran pembangunan sebesar 793,8 miliar rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Pembangunan dilaksanakan mulai tahun 2020 dan selesai tahun 2022. Program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Kebijakan penyediaan energi listrik di Bali diarahkan menuju Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Bidang lingkungan hidup dan pelestarian tanaman lokal Bali. Memantapkan pelaksanaan program pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Mulai melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber di desa kelurahan dan desa adat sesuai pedoman yang telah disusun dengan slogan Desaku Bersih tanpa mengotori desa lain. Memantapkan pelaksanaan program pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Percepatan pelaksanaan program pertanian organik. Penyediaan dan pengelolaan data serta sistem informasi. Melanjutkan pelaksanaan program bidang teknologi informasi berupa penyediaan layanan Wi-Fi gratis dengan target 1.828 titik untuk semua desa adat, puskesmas, objek wisata, dan SMA, SMK, SLB Sebali guna mendukung aktivitas muda milenial Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi dengan menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dari korupsi. Pemerintah Provinsi Bali melakukan reformasi birokrasi yang ditandai dengan memantapkan pelaksanaan sistem pelayanan administrasi dan kinerja kepegawaian berbasis elektronik bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali
dan pemerintah Kabupaten Kota Sebali. Dengan sistem ini, maka proses kenaikan jabatan fungsional dan golongan menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepat, serta tanpa biaya. Merampingkan organisasi perangkat daerah. Tahap pertama tahun 2019, dari 49 menjadi 41. Tahap kedua tahun 2021, dari 41 menjadi 38. Memantapkan program koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menerapkan sistem laporan pengaduan masyarakat online yang terintegrasi dengan sistem pelayanan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N yang disebut SPAN Lapor. Yang cukup menggembirakan adalah prestasi pencapaian kinerja pembangunan. Tingkat kemiskinan sebesar 4,53%, terendah di bawah rata-rata nasional sebesar 10,14%. Data BPS Maret 2021. Tingkat pengangguran sebesar 5,42%, di bawah rata-rata nasional sebesar 6,26%. Data BPS Februari 2021. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,5, di atas rata-rata nasional sebesar 71,94. Data BPS 2020. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 65,39, di atas rata-rata nasional sebesar peringkat 2 nasional dari Kemendikbud RI tahun 2020. Ekonomi Bali mengalami pertumbuhan negatif kontraksi sebesar minus 9,31% tahun 2020 dan minus 9,85% pada triwulan pertama tahun 2021 akibat dari munculnya pandemi COVID-19 yang telah melumpuhkan pariwisata Bali. Mempertahankan Bali sebagai pulau dengan predikat destinasi terpopuler dunia versi perusahaan perjalanan wisata daring TripAdvisor tahun 2021. Telah terjadi peningkatan omset penjualan produk busana adat Bali dan endek Bali, kain tradisional Bali, di industri pengrajin dan pedagang naik 160% tahun 2020 sama dengan 4,1 miliar rupiah menjadi 10,1 miliar sampai bulan Juli tahun 2021. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali nomor 79 tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali. Penggunaan plastik sekali pakai telah berkurang signifikan mencapai 90% pada pasar modern, hotel, dan restoran, dan mencapai 35% pada pasar tradisional. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Telah mulai menggeliat penggunaan dan berkembang usaha minuman destilasi arak Bali. Pada tahun 2020, jumlah perajin arak sebanyak 1.316, jumlah sentra arak sebanyak 14, jumlah koperasi arak sebanyak 2, dan jumlah distributor arak sebanyak 15. Pada tahun 2021, bertambah menjadi jumlah perajin arak sebanyak 1.491, jumlah sentra arak sebanyak 21, jumlah koperasi arak sebanyak 5, dan jumlah distributor arak sebanyak 23. Ini merupakan hasil nyata dari penerapan Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Telah diperoleh hak kekayaan intelektual sebanyak 96 sertifikat terdiri dari 19 sertifikat ekspresi budaya tradisional,
7 sertifikat indikasi geografis, 68 sertifikat hak cipta, dan 2 sertifikat hak paten yang diperoleh sejak tahun 2019 sampai dengan Juli 2021. Peningkatan pencapaian ini merupakan hasil dari kebijakan fasilitasi proses perolehan kekayaan intelektual oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi yang dikoordinir oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali. Dengan kepemimpinan yang tegas, Gubernur Bali, Wayan Koster, telah menunjukkan prestasi kinerja tata kelola pemerintahan yang sangat memuaskan. Opini wajar tanpa pengecualian, WTP, dengan kualitas semakin baik dalam tata kelola keuangan daerah dari BPK RI. Peringkat 1 terbaik nasional untuk pelaksanaan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK dari KPK RI. Peringkat 1 terbaik nasional dalam program MCP Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi dari KPK RI. Pencapaian penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19 meliputi 3 hal. Pengendalian jumlah kasus baru positif COVID-19, peningkatan angka kesembuhan, dan pengendalian angka kematian. Dalam pengelolaan penanganan tersebut, Bali masih memperoleh penilaian dengan kategori baik dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Bali bersama Pangdam 9 Udayana dan Kapolda Bali beserta jajaran, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, Lurah, dan Bendesa Adat Sebali, serta berbagai komponen masyarakat terus bekerja keras dalam penanganan pandemi COVID-19 agar semakin baik. Pencapaian vaksinasi tertinggi di Indonesia, vaksin suntik ke-1 mencapai di atas 100% dari target 3 juta penduduk yang divaksin, dan vaksin suntik kedua ditargetkan selesai pada akhir bulan September 2021. Dengan pencapaian vaksinasi ini, diharapkan akan terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Kita semua, Krama Bali, patut bersyukur dan mengapresiasi karena dalam waktu 3 tahun kepemimpinan telah berhasil memberlakukan 40 peraturan baru yang benar-benar sangat progresif, transformatif, dan inovatif, berkaitan dengan kebijakan dan upaya dalam menjaga alam, krama, dan kebudayaan Bali. Sejumlah pihak mengapresiasi bahwa peraturan tersebut sangat berpihak pada kearifan lokal serta berhasil menjadi pendorong perubahan sosial dalam membangun tatanan kehidupan era baru. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menjaga alam Bali yang bersih antara lain pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, pelestarian tanaman lokal Bali, sistem pertanian organik, Bali energi bersih, dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas krama Bali agar sejahtera dan bahagia, antara lain penyelenggaraan ketenagakerjaan, penyelenggaraan kesehatan, pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali, tata kelola minuman destilasi arak Bali, jaminan kesehatan krama Bali sejahtera, pelayanan kesehatan tradisional Bali, dan sistem pelindungan pekerja migran Indonesia krama Bali, PMI krama Bali. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menguatkan dan memajukan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali, antara lain penguatan desa adat, penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, hari penggunaan busana adat Bali, pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, pelindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan, serta penggunaan kain endek Bali, kain tradisional tenun Bali. Patut diakui
bahwa banyak hal baru yang akhirnya berhasil dirumuskan menjadi peraturan. Dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari tidak ada menjadi ada, dari yang sejak lama hanya diimpikan, sekarang menjadi kenyataan, bahkan bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terbayangkan. Atas pencapaian tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cooke Sukawati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, aparatur pemerintahan Provinsi Bali, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Lurah, dan Bendesa Adat Sebali, serta seluruh kerama Bali. Tidak lupa, ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah menyampaikan baik saran konstruktif maupun kritik keras pedas. Terhadap kritik keras dan pedas yang disampaikan melalui media sosial tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali memandang sebagai suatu kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan Bali. Selanjutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali mengajak seluruh semeton kerama Bali agar berpartisipasi aktif, solid bergerak dalam menyukseskan visi Nangun Saterti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana untuk Bali, era Bali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama pidato Gubernur Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sanedahat Subaktini Titiang, Ide Sri Begawan Putra Nato Wangsa Pemayun. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Ketua DPRD Provinsi Bali, Bapak Pangdam Sembilan Udayana atau yang mewakili beliau, Bapak Kapolda Bali, tepuk tangan untuk beliau hadir. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali atau yang mewakili beliau, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bali atau yang mewakili beliau, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Bupati Wali Kota Sebali, Bapak Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Bendesa Madya, Bendesa Alitan Sebali, Pimpinan Forum Komunikasi Umat Beragama Sebali, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali, Rektor Perguruan Tinggi Sebali, Camat, Perbekal, Lurah, Bendesa Adat Sebali, seniman dan budayawan, undangan, hadirin, serta seluruh kerama Bali dan adik-adik generasi muda yang saya cintai dimanapun berada yang mengikuti acara ini secara daring. Astungkara, semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Puja pengastuti dan rasa angayu bahagia kita panjatkan ke hadapan Hyang Widiwasa pada hari ini, Minggu, Redite Wage Landap, tanggal 5 September 2021. Kita dapat hadir bersama
baik secara langsung maupun virtual, dalam mengikuti acara pidato 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Sejak saya dilantik sebagai Gubernur Bali, periode 2018-2023, berpasangan dengan Wakil Gubernur Bali, Bapak Cok Oke Sukawati, oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, pada Rabu Budepon Bale, 5 September 2018, di Istana Negara Jakarta. Saya berketepatan hati untuk melaporkan kinerja dan capaian pembangunan pada setiap tahun kepemimpinan. Laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional, politik, dan moral Gubernur dan Wakil Gubernur kepada seluruh Krama Bali yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin Bali melalui pemilu kepala daerah pada tanggal 27 Juni 2018. Hari ini, tepat 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, izinkan saya menyampaikan pidato laporan pencapaian kinerja pembangunan Bali. Sesuai janji politik yang saya sampaikan pada saat kampanye, bahwa kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur Bali Bapak Cok Oke Sukawati senantiasa meneguhkan komitmen secara konsisten melaksanakan visi, misi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah Bali yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Visi pembangunan daerah Bali yakni Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan Krama dan Bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, alam, krama, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti, yaitu Atma Kerti atau penyucian jiwa, Segara Kerti atau penyucian laut, Danu Kerti atau penyucian sumber air, Wana Kerti atau penyucian tumbuh-tumbuhan, Jana Kerti atau penyucian manusia, dan Jagat Kerti atau penyucian alam semesta. Visi Nangun Satkerti Loko Bali diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi 5 bidang program prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu prioritas 1, bidang pangan, sandang, dan papan. Prioritas 2, bidang kesehatan dan pendidikan. Prioritas 3, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Prioritas 4, bidang adat, agama, tradisi, dan seni budaya. Prioritas 5, bidang pariwisata. 5 bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Sebagai landasan hukum untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif guna mengimplementasikan visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas dan program prioritas tersebut telah disusun, ditetapkan, dan diundangkan sebanyak 40 peraturan terdiri dari 15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur. Kita patut bersyukur karena dalam waktu 3 tahun kepemimpinan telah berhasil memberlakukan 40 peraturan baru yang benar-benar sangat progresif, transformatif, dan inovatif berkaitan dengan komitmen kuat dan kebijakan strategis dalam menjaga alam, krama, dan kebudayaan Bali.
Sejumlah pihak dan kalangan masyarakat lokal, pimpinan nasional, bahkan pimpinan internasional memberi apresiasi terhadap peraturan dan kebijakan Gubernur Bali yang sangat berpihak pada kearifan lokal dan telah terbukti mampu mendorong perubahan sosial dalam membangun tatanan kehidupan Bali era baru. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menjaga alam Bali yang bersih, antara lain pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, pelestarian tanaman lokal Bali, sistem pertanian organik, Bali energi bersih, dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas krama Bali agar sejahtera dan bahagia, antara lain penyelenggaraan ketenaga kerjaan, penyelenggaraan kesehatan, pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali, tata kelola minuman atau destilasi arak Bali, jaminan kesehatan krama Bali sejahtera, pelayanan kesehatan tradisional Bali, dan sistem pelindungan pekerja migran Indonesia Krama Bali atau PMI Krama Bali. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menguatkan dan memajukan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali, antara lain penguatan desa adat, penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, hari penggunaan busana adat Bali, pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali, pelindungan pura, pretima, dan simbol-simbol keagamaan, serta penggunaan kain endek Bali atau kain tenun tradisional Bali. Guna meningkatkan peran desa adat, telah direalisasikan pembangunan gedung kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan 9 kabupaten kota se-Bali dengan bantuan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Namun harus diakui juga bahwa pemberlakuan peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan program yang sangat baik tersebut belum tersosialisasi secara optimal, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami, bahkan sama sekali belum mengetahui. Hal ini mengakibatkan peraturan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat belum mendapat respon dan partisipasi publik secara merata, secara objektif, terus terang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada seluruh aparatur pemerintah Provinsi Bali harus bekerja lebih keras, cepat, serius, penuh dedikasi, dan penuh rasa tanggung jawab untuk menyosialisasikan seluruh peraturan, kebijakan, dan program pembangunan Bali kepada masyarakat luas. Aparatur pemerintah Provinsi Bali juga harus bekerja lebih keras, lebih cepat melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan, serta lebih responsif terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan baik melalui media maupun dilakukan secara langsung, secara online maupun juga secara konvensional di media. Saya berharap kepada seluruh aparatur pemerintah Provinsi Bali agar memberikan prestasi yang terbaik mengisi jalan pengabdian sebagai aparatur pemerintah yang bisa menjadi kenangan sepanjang hidup. Sematon Krama Bali yang saya hormati, secara keseluruhan saya harus menyampaikan bahwa dalam 3 tahun kepemimpinan saya bersama Bapak Wakil Gubernur Bali, sejak awal terus melaksanakan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis serta monumental, yaitu pelindungan kawasan Suci Puragung Besaki, kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung, jalan shortcut Singaraja Menguitani, pelabuhan segitiga Sano di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan Klungkung. Pengembangan pelabuhan benua menjadi Bali Maritime Tourism Hub di Denpasar. Pengembangan Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar. Pasar Sukawati Blok A, B, dan C Gianyar.
sungai buatan atau normalisasi Tukat Unde di kawasan pusat kebudayaan Bali, dan pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih. Total anggaran yang diperlukan untuk membangun seluruh infrastruktur dan sarana prasarana strategis serta monumental tersebut adalah sangat besar, mencapai 12,167 triliun. Bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 3,357 triliun, APBN Kementerian Perhubungan 0,560 triliun, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 2,150 triliun, dan Badan Usaha PT Pelindo 3 sebesar 6,1 triliun. Anggaran pembangunan tersebut dialokasikan mulai tahun 2019 sampai tahun 2023. Di antara pembangunan tersebut, saya perlu menyampaikan 2 program sangat strategis dan monumental sebagai penanda baru sejarah Bali yang menjadi tonggak penting memasuki Bali era baru, yaitu pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih yang berada di hulu dan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali yang berada di hilir, di mana hulu dan hilir dihubungkan aliran air Tukat Unde dengan posisi Nyegara Gunung. Pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih telah dilaksanakan ditandai dengan peletakan batu pertama pada hari Rabu, Bude Umanis Dukut 18 Agustus 2021 oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri bersama Menteri PUPR Bapak Dr. Insinyur Basuki Hadi Mulyono. Total anggaran yang diperlukan sebesar 900 miliar, bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 500 miliar, dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 400 miliar. Pembangunan direncanakan selesai pada tahun 2022. Kerama Bali sangat perlu mengetahui, memahami, dan menghayati kesucian, kesakralan, serta keluhuran Pura Agung Besakih yang merupakan tempat pemujaan utama pura kahyangan jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks sastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir, yang berarti Dia yang maha tinggi, maha mulia, sekaligus maha agung. Pura Agung Besakih disebut sebagai Huluning Bali Raja atau Hulu Kerajaan Bali, sekaligus juga Madianikang Buana atau pusat dunia. Karena itu, Besakih pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan Hile-Hile Hulundang ing Basuki, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup atau Basuki di hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan atau hile-hile untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun juga. Adapun kawasan pusat kebudayaan Bali terdiri dari 3 zona, yaitu zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga yang ditata dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti. Kawasan pusat kebudayaan Bali dibangun di atas lahan seluas 334 hektar di Klungkung. Pembangunan telah dimulai pada tahun 2020 dengan tahapan pembebasan lahan, membangun sungai buatan atau normalisasi Tukat Unde. Dilanjutkan pematangan lahan yang akan selesai pada akhir tahun ini, serta penuntasan perencanaan, desain semua unit bangunan selesai pada akhir tahun 2021. Total anggaran yang diperlukan sebesar 2,5 triliun, bersumber dari APBN Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan APBD Semesta Berencana Bali, yang bersumber dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar 1,5 triliun rupiah. Pembangunan fisik zona inti pusat kebudayaan Bali akan dimulai pada tahun 2022
dan direncanakan selesai tahun 2023. Pembangunan perlindungan kawasan Suci Puragung Besakih dan Pusat Kebudayaan Bali yang sangat monumental tersebut sepenuhnya didedikasikan untuk kebangkitan kembali serta kesinambungan kejayaan peradaban Bali sebagai Padma Buana dari era Kerajaan Bali kuno dengan Raja Udayana abad ke-11 dan era Kerajaan Gel-Gel dengan Raja Dalem Waturenggong abad ke-15. Kita sangat bersyukur dalam kondisi pandemi COVID-19 di tengah menurunnya pendapatan negara, pembangunan dengan anggaran sangat besar tetap dapat terlaksana sesuai rencana. Hal ini tercapai berkat komitmen dan dukungan penuh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dan Menteri PUPR RI Bapak Dr. Insinyur Basuki Hadi Mulyono. Berkenaan dengan kemunculan pandemi COVID-19 yang merupakan siklus alam, sepatutnya dimaknai sebagai momentum untuk melakukan mulat sarila secara sungguh-sungguh dengan sedalam-dalamnya, meningkatkan kesadaran dan kesabaran bersama dengan tidak memunculkan sikap dan perilaku emosional, rasa curiga, saling tuduh, saling menyalahkan yang dapat memperkeruh suasana dan menjadi kontraproduktif. Pandemi COVID-19 justru memberi ruang baru dengan spirit baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, wawasan baru, dan peluang baru yang sepenuhnya saya yakini bahwa Ide Betara, leluhur Bali akan memberi anugerah terbaik berupa lompatan kemajuan tatanan kehidupan baru yang diiringi dengan nilai-nilai baru memasuki Bali era baru. Saya memastikan pemerintah Provinsi Bali dengan kompak bersama Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Bali, Bupati Wali Kota se-Bali, serta berbagai komponen masyarakat Bali akan terus bekerja keras dengan berbagai upaya dalam menangani pandemi COVID-19 sesuai arahan kebijakan pemerintah pusat. Adapun hal-hal yang dilakukan diantaranya, pertama, pencegahan penularan COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan, pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan 6M. Kedua, melakukan testing, tracing, dan treatment atau 3T. Ketiga, terus melaksanakan operasi justisi. Keempat, melakukan isolasi terpusat. Kelima, percepatan vaksinasi. Dan keenam, peningkatan layanan pasien di rumah sakit rujukan. Pencapaian vaksinasi suntik ke-1 sampai kemarin tanggal 4 September telah mencapai 106,8% dari target jumlah penduduk 3 juta yang akan divaksin. Begitu juga untuk vaksin suntik kedua telah mencapai 65,6% dan target akan dicapai selesai minimal 90% pada akhir bulan September 2021. Program vaksinasi berjalan lancar berkat dukungan pemerintah pusat yang memberi prioritas alokasi vaksin untuk Bali, di mana sampai saat ini sejak dihitung tanggal 4 September, Bali telah menerima lebih dari 6,4 juta dosis vaksin yang sudah mencukupi untuk memvaksin 3 juta penduduk untuk 2 kali suntik vaksin. Sehingga vaksinasi di Bali telah mencapai persentase tertinggi di provinsi di seluruh Indonesia. Dengan pencapaian target vaksinasi tersebut akan terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok masyarakat di Bali, sehingga akan mengurangi risiko penularan COVID-19 dalam berbagai aktivitas. Sehubungan dengan hal itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola rumah sakit yang menjadi garda terdepan dalam tugas kemanusiaan. Krama Bali yang telah dengan tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan
serta mengikuti vaksinasi. Saya mengucapkan terima kasih. Juga kepada relawan dan pihak terkait yang telah berpartisipasi secara bergotong royong dalam menanggulangi dan menangani pandemi COVID-19. Meskipun sudah divaksinasi, mengingat kasus baru COVID-19 masih tinggi, tidak hanya di Bali, tetapi juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saya menghimbau kepada seluruh Krama Bali agar tetap tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini perlu disadari bersama untuk kepentingan melindungi diri, keluarga, dan masyarakat luas dari penularan COVID-19. Sehingga kasus baru COVID-19 dapat diturunkan agar kepercayaan masyarakat luar terhadap Bali dapat meningkat kembali. Dengan restu Hyang Widiwasa dan atas kerja keras secara bersama-sama, pandemi COVID-19 astungkara segera metilar atau berakhir, sehingga aktivitas masyarakat akan normal kembali dan perekonomian Bali tumbuh serta bangkit kembali. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menghimpun partisipasi masyarakat berupa sembako yang telah diserahkan melalui Bupati Wali Kota Sebali dan lembaga kemasyarakatan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Semeton Krama Bali yang saya hormati, di tengah upaya kuat kita bersama dalam menangani pandemi COVID-19, dalam waktu bersamaan program pembangunan monumental tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana. Saya menyadari seluruh keberhasilan dan pencapaian tersebut berkat Asung Kertewara Nugraha Hyang Widiwasa, ide Betara Susunan, ide dalam Raja-Raja Bali, guru-guru suci, dan leluhur Bali. Juga atas doa restu, dukungan, dan partisipasi aktif dari pemerintah, para pihak, serta seluruh Krama Bali. Atas pencapaian tersebut, saya mengaturkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, beserta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, atas segala dukungan yang sangat besar dalam pembangunan Bali. Ucapan terima kasih dihaturkan kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri atas segala perhatian, arahan, dan bimbingan dalam pembangunan Bali. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah dengan loyal, setia, dan santun melakukan tugas yang diberikan. Tepuk tangan untuk Pak Wagub. Juga terima kasih kepada Bapak Sekda yang telah bekerja keras dan berupaya membina serta mengarahkan para kepala perangkat daerahnya, walaupun belum berjalan secara optimal. Ada yang sudah baik, ada yang belum baik. Ya. Tepuk tangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPD Provinsi Bali. Bapak Ketua DPRD, terima kasih. Ya. Aparatur pemerintah Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, dalam hal ini Bapak Pangdam Sembilan Udayana, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Bapak Pengadilan Tinggi, dan unsur-unsur Forkopimda yang lainnya, pimpinan instansi vertikal, Bupati Wali Kota Sebali, Camat, Kepala Desa, Lurah, dan Bendesa Adat Sebali, serta seluruh Krama Bali. Khususnya ucapan terima kasih kepada Ibu Putri Koster, Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda, atas saran dan diskusinya dalam pola penanganan sampah yang sangat tekun juga dalam membina IKM serta UMKM Krama Bali. Tepuk tangan untuk istri saya, walaupun tidak hadir. Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah menyampaikan saran konstruktif dan kritik keras pedas. Ya, tidak saja keras pedas. Ya. Terhadap kritik keras dan pedas yang disampaikan melalui media sosial tersebut, saya memandang sebagai suatu kepedulian dan tanggung jawab bersama
dalam pelaksanaan pembangunan Bali. Dalam konteks inilah saya menyadari sepenuhnya bahwa alam beserta isinya pada akhirnya secara alamiah membangun kesadaran saya secara tulus menerima berbagai sikap pribadi masyarakat terhadap pemimpinnya. Ada yang menghargai, ada yang memuji, ada yang menghormati. Tapi sebaliknya ada juga yang mencaci maki, menghujat, bahkan memfitnah. Terhadap semua itu saya terima dengan ruang yang sama. Layaknya lautan luas nan dalam. Selalu menampung apapun yang datang. Dan pada akhirnya dilebur di dalamnya. Begitu juga jiwa dan raga saya sudah menjadi ruang yang luas untuk menerima kehadiran berbagai sikap pribadi masyarakat dalam posisi yang sama. Bahkan terhadap yang mencaci maki, menghujat, dan memfitnah, saya maknai sebagai bagian dari proses pembersihan jiwa dan raga saya. Sehingga pribadi saya yang banyak kekurangan menjadi lebih baik dan semakin matang sebagai pribadi maupun juga pemimpin Bali. Astungkara pada saatnya akan tiba. Semua itu saya jawab dengan hasil kerja yang saya pertanggungjawabkan bersama Bapak Wakil Gubernur Bali secara skala dan niskala. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Salah kata, salah sikap, salah tindakan dalam memimpin. Dan oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bersama Wakil Gubernur Bali menegaskan kembali siap ngayah secara total, lascarya, niskala sekala untuk memimpin pembangunan Bali sampai tuntas, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan fokus, tulus, dan lurus dalam kondisi apapun juga. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh Sematon Krama Bali dan adik-adik generasi muda yang saya banggakan agar berpartisipasi aktif, solid bergerak dengan meneladani ajaran Bung Karno, yakni bergotong royong, pembantingan tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, guna mewujudkan visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana memasuki Bali era baru. Astungkara, ide betara susunan guru-guru suci dan ide betara dalam Raja-Raja Bali, leluhur Bali senantiasa swece melindungi, menuntun dan melimpahkan wara nugerahnya kepada kita sekalian. Sematon Krama Bali yang saya hormati, demikian laporan ini saya sampaikan. Yang tadi secara lengkap sudah ditayangkan melalui video 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2021. Matur suksema, salam perjuangan kita belum selesai. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengar bersama pidato Gubernur Bali.
Dan selanjutnya untuk melengkapi acara pada hari ini, bersama-sama kita saksikan persembahan Tari Kebiar Terompong. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua.